Sudah ketawa hari ini? Belum. Just joking. Meeting. Lo mau Selamat datang di Just Joking Meeting. Nah, kita ngomongin aja tentang pengalaman kita yang di sini ya. Tapi especially Macet banget anjing, gak bisa ngomong bahasa Inggris. especially in Yes. part-time work. Oke, part-time work ya. Part-time work. Itu kerja part-time work apa bahasa ya? Indonesia apa ya? Kerja apa? Setengah jam. Oke, nggak bisa ngomong sih. Soalnya kalau part-time Setengah jam kerja gue juga mau anjing. Soalnya menurut gini, kita ada istilah part-time work karena study permit kita. Karena kita full time student. Iya, jadi full time itu tuh artinya 9 sampai 5, jam 9 sampai jam 5. Pokoknya 8 hari per jam lah ya. Enggak 8 hari per jam, 8 hari per jam apa ya, 8 jam per hari. Ya. 8 jam per hari. Tapi kalau misalnya part time work berarti cuma bisa 4 jam per hari, yang dimana jadi jadi kayak 20 jam seminggu lah. Ya, jadi intinya gitu. Kalau misalnya di Indonesia gue nggak tahu sih, kayak teman-teman gitu gue aja ada, tapi mereka juga ngomongnya kerja part-time. Sorry iya. teman-teman gue international bro. Oh, international. Walaupun mereka sekolahnya local. Oke. Tapi standar mereka international bro. Kalau misalnya demenannya lokal atau internasional? Tak cicu menarik. Cantik Cina lucu. Aduh, gua tapi dong. Kalau gitu. Nggak, lanjut Najis. Silakan, masih available. Available. Bangke, kita habis ngomongin cinta, lu ngomongin cowok lu anjing. Iya, oke, si maaf. Baymax. Oke, lanjut. Nah, kita karena mau ngomongin part time, jadi kita ceritain dulu. Kamu pernah part time? Pernah dong, gue udah pernah part time. Part time apa? Part time pacaran atau part time jadi apa? Part time pacaran, part time sekolah, part time. Ini gue semuanya pernah. Oke. Soalnya kalau gue kan kalau pacaran enggak bro. Kita enggak. Jadi part time pacaran tuh gimana ya maksudnya ya? Jadi misalnya setengah buat si A, Senin, setengah buat B. Rabu buat sama A. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak, Rabu, Kamis, Minggu sama pacar kedua. Okay. Sabtu nongkrong with the boys. Selalu ada bros before hosting. Oke, bros night. Kalau lu kan ada cewek-cewek kan girls night. Girl night. Yeah. Kayak aduh, aku mau mabok. Enggak, Feli kan enggak mabok. Enggak, gue enggak mabok. Gue orangnya kita kan sober AF. AF. Gila, sober AF. Oke, balik ke topik. Jadi tuh lu pernah part time di mana aja nih? Gua jujur tidak pernah banyak-banyak. Gua orangnya setia. Dari podcast sebelumnya kita juga udah tahu gue tuh orangnya setia. Berisik banget, bilang aja lu baru mulai kapan. Jangan dibuka gitu dong. Gue pernah part time di company ini. Oke, ini company kapitalis ini. Ini siapa tahu mau sponsor kita nih ya, tolong ya. Gue kita miskin anjing. Mereka lebih kaya, mereka nggak perlu sponsor. Semua orang tahu ini ya ini. Gue jadi gue itu part time as a barista. Coffee barista. Jadi kalau kalian dari emang kalau misalnya Starbucks nggak jual kok apa teh? Ya iya, tapi kan kita kan karena kita tuh coffee shop. Oke, coffee shop. Oke. Jual teh juga. Oke. Nah, kalau kalian ingat dari episode awal kita, gue selalu minum Starbucks. Oke, karena dapat gratis. Gue habis pulang kerja, gue naik emang. kereta, gue lawan segala badai. Anjing, lebay banget. Buat ke tempat ini buat bantu kalian yang punya masalah, biar makin banyak masalah. Bangke ya. Nggak apa-apa, yang penting ketawa aja bareng kita ya. Kalau kayak aduh pusing. Nonton kita ketawa. Iya, benar. Nah, lu pernah kerja di Mans AE bro? Kalau gue udah quit 2 kali. Berarti gue sekarang job ketiga. Gak loyal banget. Enggak, lu harus sorry. Gini, kalau gue pertama sebut aja brandnya ya. Sebut aja, kita gak terkenal. Iya, kita gak terkenal. Kita Pacific Poke pertama tuh. Itu tuh kayak poke. Steve Poke itu apa? Steve Poke beda lagi, itu brand beda. Pacific Poke gue. Oh, Pacific Poke. Iya, Pacific Poke. Jadi gue tuh poke tuh yang makanannya tuh yang kayak makanan salmon ya Hawaii gitu makanan loh. Hawaii, salmon ya gitu, kayak enak sih, gue suka. Terus habis itu gue pindah ke Koko. Nih, gue masih ada di topinya nih. Koko tuh apa tuh Koko? Koko, ini semua orang tahu ya, orang-orang Indo tahu. Boba gitu. Koko ya? tuh boba, salah satu boba kesukaan gue, makanya gue pindah ke sana. Oh, nih kalau gue boleh tahu nih.
Nanti deh, itu nanti. Nah, sekarang gue habis itu gue quit. Part-time di mana sekarang? Sekarang gue part-time ada di company namanya Geocomply. Itu company apa tuh? Itu company dia tentang fraud gitu, kayak apa sih? Jadi kayak security gitu. Biar lu bisa nipu-nipu orang. Enggak, jadi kalau misalnya kalian nggak bisa nonton Netflix, nggak bisa sharing, nggak bisa apa-apa, itu gara-gara company gue. Anjing. Company lu anjing. Padahal gue mau pakai satu account, gue share screen nggak bisa. Ya itu gara-gara company. Enggak. Tapi nggak apa, gue dapet duitnya jadi ya udah. Jadi lu udah mulai yang sekarang karena lu udah mau lulus juga mungkin kerja lu lebih kayak udah ke arah situ lah, udah lebih ke serius kan. Tapi gue melewati segala hal-hal yang mungkin semua part time benci juga. Gila. Gitu. Oke, kita mulai dari awal. Lu apply kerjanya gimana tuh? Karena gue tahu kalau yang zaman sekarang kan semua digital bro. Iya. Kalau dulu macam zaman enci gua gitu-gitu, dia masih datang ke toko-toko bawa resume. Bawa resume terus kayak ini resume gue ya. Halo, nama aku Budi. Budi. Enggak, kalau gue dulu udah digital juga. Gue udah digital. Nggak setua itu lah ya. Enggak setua itu, gue di Indeed dulu namanya. Oke, ada aplikasi lah. Aplikasi Indeed. Ya, itu sih, dua-duanya gue dapet dari situ. Yang satu lagi Koko gue dapet dari mana ya? Gue langsung email. Oke. Lu kayak email. Hello, my name is Felicia. Gue keren banget gak sih? Hello, my name is Felicia. Anjay banget gak? Lu? BS gitu. Bacot anjing. Enggak lah. Kalau gue tuh dulu mau cari-cari part time online juga kayak lu punya, pakai dari website. Tapi abis itu kayak udah berminggu-minggu kagak ada yang bales gue. Kayak maksudnya ada open hiring penderitaan segala orang nyari part time. Iya, jadi gue bete, gue marah. Terus datang ke Starbucks. Gue ngeprint apa namanya resume gue. Gue ngeprint resume gue kayak ke beberapa toko yang deket rumah gue dulu. Iyalah yang mau deket rumah lah pasti kerja mah. Biar gue kerja nggak perlu jauh-jauh. Rumah gue kebetulan ada Starbucks, ada coffee shop lain, ada boba-bobaan juga gitu. Gue dateng. Hello, do you need a part-timer? Jijik banget nih orang-orang ngomongnya gitu. Gue harus so putih, karena kan nanti customer bilang putih. Kayak orang-orang bule yang bahasa Inggris. Jadi gue kayak, hi, how's it going? Gila. Hey, how's it going? Do you need, by any chance? Do you need like a part-time worker here? Tapi jujur banget ya, setiap kali dulu gue juga customer service gitu kan. Nah, tapi gue setiap kali itu nada gue langsung berubah. Kalau gue ngomong bahasa Inggris biasanya kayak hi, how are you doing? Jadi lebih tapi friendly, tiba-tiba kan? Suara gue jadi kayak hi, how are you doing? It's a very nice day. Yeah, man. Iya kan. Terus nanti baru ada yang namanya TIP. Oke, nanti kita bahas juga. Oke, nih. Pertama gue pokoknya karena gue ngasih resume, pengalaman pertama gue ke Starbucks. Yang kayak beberapa toko lain terima resume gue, ya Starbucks udah bilang, lu begitu gue bilang gue mau ngasih resume, terus dia bilang, lu kalau mau apply online. Cok, gue udah, gue udah apply online kok. Lu nggak bales gue, ternyata gue salah website. Bego, itu website apa? Jadi Starbucks itu taruh di yang kayak website lu tadi, LinkedIn apa? Indeed. Tapi dia nggak baca dari situ. Dia maunya website Starbucks langsung. Gue kagak tahu. Emang bangke. Terus habis itu ya udah gue apply Starbucksnya. Tiba-tiba. Hai Mario. Kayak gue mau diinin interview. Oke, pas interview gimana tuh pas interview? Gue deg-degan bos. Itu gue pertama kali interview kerja. Ya apalagi kan selama itu gue kayak misalnya ada organisasi gue interview pakai bahasa Indonesia. Itu beda loh. Iya rasanya karena beda. Karena gue Inggris gue kan seperti kalian dengar sendiri, Inggris gue bun sabun. Gue jadi kayak anjing, gue deg-degan. Gue datang, orang-orang lain kan di sini kan culture-nya santai banget. Gue datang pakai kemeja. Tolol banget jujur. Gue gak ngerti. Jadi gue datang pakai kemeja, bawa celana rapi, rambut ganteng, sampai sengaja gue pakai softland. Wih. Beneran, karena gue nggak tahu, jadi gue kayak prepare semuanya aja sebisa gue. Akhirnya, terus gue dateng, udah gue sampai ngobrol, manajernya cuma pakai kaos, anjing sampai celana sweatpants. Nih bocah dari mana anjing? Kenapa rapi banget bro? Mau jadi apa manajer? Iya, makanya gue lebih proper daripada di bajunya. Nah udah abis itu, yaudah interview lah. Terus abis itu, gue tuh kan seperti kalian tahu, gue jago ngebacot nih.
Terus habis itu temen gue pokoknya salah dia kerja di Starbucks juga udah ngasih tahu gue kayak pertanyaan-pertanyaan ini kira-kira kayak gimana. Jadi at least gue nggak setakut itu loh. Memang pertanyaannya mungkin nggak persis sama tapi kayak ada gambaran lah, bikin gue less nervous. Oke. Kalau lu pakai interview gitu juga nggak sih? Pakai, tapi pokoknya selama ini gue kalau interview gue langsung tahu gitu kayak gue bakal dapat atau nggak kerjaannya. Tahu dari? Gara-gara kayak pertama pas pokoknya gue ngomong sama manajernya langsung kayak ya udah gue mau lu di sini, jadi kayak gue langsung kayak udah oke gitu. Jadi gue nggak nunggu, terus kayak Koko gue baru di pertanyaan pertama dia langsung kayak oke lu masuk gitu. Gue kayak gila, keren banget nggak? Keren banget. Kita ini lagi ngebencas, kita baju kita begini soalnya. Tapi baju kita lagi pastel banget. Tapi kalau misalnya untuk jadi customer service, menurut gue yang penting lu bisa ramah dan kayak senyum aja pas ngomong, terus habis itu kayak bacotin aja gitu. Gue nggak prepare apapun, gue cuma bilang kayak dia kayak bilang karena gue pengen banget bisa di Koko karena gue suka banget gue suka banget bubble tea gitu. Anjir gitu kan. Abis itu tapi yang terakhir yang part time yang ini yang susah malah gara-gara lama banget prosesnya. Gue kayak ada tesnya ada segala macam juga kalau yang part time ini. Jadi lu ujian gitu. Karena gue dari internship terus gue jadi part time, Oke, ngerti. Iya, gue jadi dari full time jadi part time sekarang. Oke, karena lu dilihat kerja lu bagus. Iyalah, muka lu walaupun kurang nggak bercanda. Tingginya juga kurang. Tapi jujur ya, ini langsung lompat aja karena udah dari interview. Gue waktu di Koko, gue tuh cuma bisa jadi kasir. Oh, ada posisi-posisinya gitu. Ada kan kalau Koko kan ada bubble tea, ada yang bikin namanya barista, ada yang back namanya tuh yang prepare, yang prepare. Itu jadi semua orang latihan cuma buat satu. Jadi nanti lu bisa dipromot ke yang lain-lain gitu. Terus gue cuma dikasih kasir. Terus kasir Koko tuh susah banget karena mungkin beda karena yang di sini punya orang Cina daratan. Orang Cina sini. Terus mereka kan demand-nya tuh kayak culture Asianya dibawa gitu loh. Jadi yang kerja keras banget. Terus semua orang ngomong bahasa Mandarin. Cuma gue doang yang nggak ngomong bahasa Mandarin. Jadi gue bener-bener diem doang kalau di situ kayak kerja doang kayak kerja, ngomong ya ngomong dikit, tapi kalau misalnya dia udah ngomong mulai Mandarin ya gue udah nggak bisa ngomong apa dong. Terus habis itu gue karena pendek gue cuma bisa kasir aja gue juga kadang-kadang nggak kelihatan. Gue kadang-kadang nggak kelihatan gitu, ada stoolnya gitu kan biar lu naik dulu. Nah dulu tuh kayak tuh hampir mau disediain deh, tapi kayak akhirnya kayak gara-gara coba gue udah pendek kayak dia nggak mau. Jadi gue nggak bisa dipromot yang ke lain karena gue nggak nyampe. Gue gak bisa jadi barista, gue gak bisa jadi preparation gara-gara gue gak nyampe. Gue kira lu kerjanya jelek karena gue cuma bisa pakai ini doang. Terus kenapa mereka terima lu? Karena gue emang kasirnya bagus. Karena gue emang jago kasir lah. Ya lu bacot sih. Terus habis itu kalau kasir emang paling susah kalau misalnya lagi rame. Oh bener sih. Soalnya tiba-tiba DoorDash, Uber Eats, Fantuan semuanya bunyi. Terus habis itu ini kayak terus tuh harus Grabnya gitu, Shopee Pay. Terus Shopee Food yang emang ada Shopee Food? Ada bego, diskonnya mantep nih. Oh sumpah gue gak tau. Gue sama di Indo kemarin balik gue Shopee Food terus. Gue masih Gojek sih. Enggak, Gojek mahal sekarang. Oke. Kalau gue tuh kalau lu kan kayak ada spot khususnya ya. Kalau gue di Starbucks agak multitasking. Lu bisa semuanya. Jadi gue disuruh kasir, suruh bikin minuman, suruh yang bersihin toilet, suruh yang buang sampah apa segala, itu satu orang. Nggak, maksudnya kayak kalau pas kerjanya semua orang kayak ada di tugasnya masing-masing, tapi tiap lu kerja tuh posisi lu beda-beda. Karena kalau misalnya Koko emang dia desain kayak kasir gitu. Jadi dia pastiin di satu shift ada semua. Lu kalau boleh nih, lu tuh di training berapa lama deh? Kalau gue nggak tahu sih beda lo atau nggak. Ini gue bahas yang Koko aja ya. Koko lah biar kita kan mirip soalnya. Kalau misalnya yang Koko tuh gue di training cuma kayak ada berapa kali. Kayak gue lupa deh berapa kali. Tapi pertemuan ketiga atau pertemuan keempat dia ada written test. Dia ada written test literally soal semua kayak ada PG, ada isian, ada ujian lagi bos. Ujian kayak ini sugar levelnya berapa, ini terbuat dari apa, ini apa gitu kayak semuanya ada written test gitu. Terus ya lu harus dapat certain number KKM ya, baru lu bisa lulus. Anjing banget. Tapi lu selama di latihan udah dibayar belum? Udah. Iya. Lu juga atau enggak? Gue lebih Starbucks gila bos. Kenapa?
gue tuh buat trainingnya aja, gue kan kerja part time ya, jadi mungkin seminggu 3 kali lah, bisa ada 2-3 kali lah seminggu kerja 2-3 kali. Tapi dibayar kan? Dibayar. Oke, bagus lah. Gue trainingnya doang 1 bulan lebih. Sumpah. Iyalah kan minumannya banyak banget, lo harus ngerti semua gak sih? Kagak bos, gue hari pertama datang, gue masih deg-degan tuh, gue gak kenal siapapun, gue cuma kenal manajernya. Jadi manajernya ngobrol, terus habis itu gue disuruh baca modul. Jadi Starbucks kalau kalian mau tahu, modulnya banyak banget. Oh sumpah. Lu dari kayak pokoknya lu baca textbook. Kayak baca textbook. Lu ngabisin waktu di sana cuma buat bacain textbook. Jadi gue baca textbook. Terus habis itu kayak apa namanya sih? Kayak misalnya ketentuannya apa aja, ininya apa aja. Jadi buat kayak 2-3 kerja pertama itu gue nggak belajar tentang minuman sama sekali. Anjing. Gue belajar tentang kayak kalau ada sexual harassment di tempat kerja gimana. Gue kalau tiba-tiba ada yang itu kayak penting sih. Penting, tapi maksudnya kayak gue mantep. Gue baca-baca beginian doang dibayar. Iya benar, itu jago banget sih. Tapi dulu gue goblok. Gue kagak tahu. Itu lama-lamain aja tahi bacanya. Itu gue bayangin. Kan gue punya trainer khusus yang buat ngajarin gue gitu kan. Dia sampai pusing karena gue ngebaca cepet banget. Anjing. Jadi mestinya skim gitu. Jadi mestinya satu modul setengah jam atau 1 jam. Gue kelarin setengahnya itu. Anjing. Gue sampai nyari kerjaan sama trainer gue karena modul buat besok nggak boleh gue kerjain hari ini dong. Oh sumpah? Iya. Oh udah disetin lah ya. Ada disetin kayak hari ini apa. Gila juga. Gue kerjain dalam cepet. Gue bego sih itu waktu itu. Karena tapi ya itu lu belum tahu lah. Itu pembelajaran untuk orang-orang yang mau di Starbucks. Kalau kalian mau kayak training, ada baca-baca modul, apalagi Starbucks tuh banyak banget. Jadi bagus sih dia trainingnya proper. Kalian lama-lamain, biar kalian dibayar. Nah, ya benar. Kalau nggak kayak saya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, akhirnya abis training, lu pas lagi dieksekusi emang ada gitu kayak sexual harassment gitu lu bisa dong berarti sekarang. Wah ada. Gue jujur lupa. Lo jujur. Kalau habis cupak anjing cupu deh. Kalau apa-apa dikit-dikit call 911. Gak ada iya proper sih yang benar kayak gitu. Gue sebenarnya lebih parah bukan di kalau misalnya di Pasir Poke dulu ya. Ini kalau misalnya di Pasir Poke karena gue kerjanya itu di daerah yang paling sketchy. Gue di Main Street Science Road. Oh. Terus gue kerjanya di Chinatown. Jadi banyak orang-orang aneh lah. Aneh yang narkoba. Terus habis itu ada satu saat nih gue lagi kan gue biasanya di belakang dong kayak prep gitu soalnya kalau misalnya Pasir Poke kayak lu bisa semua. Terus gue lagi prep segala macam tiba-tiba orangnya ada orang datang, manajer gue keluar dong supervisor gue sih. Habis itu supervisor gue keluar terus dia ngomong gitu terus habis itu gue kayak ngintip terus habis itu dia bau woy. Terus gue kira kan maksudnya mungkin orang-orang kayak gitu ya belum mandi atau apa ya itu terserah mereka kan. Mereka kencing yang di depan situ. Mereka kencing, itu kan Pasir Poke itu kan di depan kasir di tokonya. Terus gue udah kayak tunggu ini gimana ya guys gitu kan. Terus habis itu gue cuma ngeliatin doang. Terus habis itu ini gue supervisor gue udah bisik-bisik gue, oke, ambil pel abis ini lu yang bersihin. Terus gue kayak gue yang bersihin. Terus habis itu gue udah pusing banget soalnya lu harus cepetan hygiene-nya soalnya gak boleh biasa penyebar kan. Gue dealnya sama salmon mentah, tuna mentah segala kan. Terus habis itu panik dong semua orang. Wah anjing itu caset banget woy. Terus habis itu kadang-kadang kalau misalnya ke toilet kan cuma kalau di sini ada kuncinya kalau mau ke toilet. Iya banyak kan kayak gitu biar orang-orang random tuh nggak masuk. Jadi kunci lu harus minta kunci ke kasir buat ke toilet. Terus pinter nih orang cuma beli minum beli kunci ya kan biasa kan. Terus anjing lama banget di situ nyuntik bos. Pusing banget gue. Iya. Terus habis itu gue yang harus beresin lagi. Terus habis itu gue udah kayak ini gak jelas banget anjing. Gue pusing banget sumpah. Itu kayak trainingnya. Tapi gue training di situ nggak kayak lu yang baca modul gitu. Gue langsung di training kayak makanan gitu. Iya tapi gue ngedeal di situasi kayak gitu gue kayak pusing gitu loh. Kayak anjing gitu. Gue beresin kencing orang. Gue beresin orang nyuntik gitu-gitu. Woy cacat banget. Kalau gue cuma pengalaman gue waktu itu training, kayak gue lagi dijelas-jelasin kayak di tokonya gitu. Tiba-tiba ada sama orang-orang yang setengah gila gitu, masuk ke toko gue. Oke. Teriak-teriak, gue dirasisin karena gue kan dia bule orang putih lah. Iya. Semua pekerja teman-teman gue tuh orang putih, yang bahkan yang international student dari luar itu cuma gue doang. Oh oke. Ini orang-orang putih, terus habis itu si orang-orang homeless ini teriak.
kayak lu ngapain kerja di sini, dia nunjuk gila. Lu ngapain lu terus dia teriakin manajer gua, lu daripada hire orang ini mending hire gua putih, gua lebih bisa kerja daripada dia. Anjing. Terus lu ngomong apa? Enggak, gua diem doang dong. Gua tuh punya teknologi namanya zone out. Saat dia ngomong kayak gitu, gue jadi kayak cuma denger seberapa katanya. Gue bisa mute, gue mikir dalam bahasa Indonesia. Jadi gue gak ngerti sama sekali dia ngomong apa. Iya, ngerti. Terus habis itu, dia nunjuk trainer gue. Lu lihat tuh, dia orang putih lebih tinggi daripada lu, lebih hebat dari lu, lebih bisa kerja daripada lu. Gue dalam hati, iya makanya dia train gue, goblok. Kalau dia lebih bego daripada gue yang nge-train dia. Terus ada yang ngusir gak? Abis itu digusir, di ban tuh orang gak boleh masuk Starbucks. Oh sumpah? Iya. Kalau masuk gimana? Kita gak ada yang boleh layanin. Oh sumpah? Iya. Oh kayak gitu ya caranya. Itu pokoknya, wah gue lumayan mantep. Tapi abis itu tainya, gue jadi itu orang udah ngomel-ngomel kayak gitu. Gue yang ngomel pertama gue gak denger. Dia teriak-teriak karena gue nge-zone out itu kan. Tiba-tiba staff manager gue ngajak gue ngobrol. Otak gue mikir pakai bahasa Inggris lagi dong. Iya. Terus dia tiba-tiba masuk lagi, bos. Anjing. Masuk lagi, teriak-teriak lagi. Terus manajer lo bilang sorry. Baru manajerku bilang, lo ngomong sama gue kalau mau ini. Tapi itu kayak posisi manajer gue cewek, ini kan cowok lagi gede kan. Dia gue udah lihat nih, dia coba maju nih, gue beri langsung. Gue udah siap tuh nih, gue beri nih. Gue beri, dia berani mukul gue, akhirnya. Bego aja. Ya enggak lah, goblok lu. Enggak bisa dong. Nah, iya, just joking. Tapi pasti dalam hati lu udah kayak anjing juga nih orang. Gue udah menganalisa, dia maju satu step lagi, tangannya ngelebar, langsung gue masuk, gue tonjok. Gue udah sampai mikir begitu. Tonjoknya. Iya, gue udah sampai kayak mikirin segala outcome kalau sampai ini, gue udah mikirin nih. Tapi nggak apa-apa, ternyata sih cuma berani teriak-teriak doang. Tapi orang-orang di sini tuh emang rada serem sih, gue harus akuin. Makanya gue nggak pernah berani bekerja sendiri. Jadi gue kecil kan, makanya untung gue kalau misalnya di Pasir Poke gue selalu di berdua, terus kalau misalnya di Koko gue pasti bertiga minimal gitu. Tapi gue dulu juga kerja sampai malam-malam terus sih, makanya jadi kayak serem gitu. Terus gue ada beberapa kali juga dirasisin sih, tapi gue nggak directly soalnya manajer gue langsung turun tangan. Sama customer atau sama temen lu langsung? Sama temen lu sendiri? Maksudnya dirasisinnya sama orang lain? Enggak lah, sama orang lain lah. Kalau misalnya sama di situ kayak enggak, justru gue keluar Pacific Poke gara-gara bukan rasis sih, tapi kayak problematik banyak banget gosipnya. Jadi kayak manajernya suka sama supervisornya, gitu-gitu ya, seru banget. Ini fantasi gue otaknya kemana-mana nih. Jadi dulu sebenarnya supervisor gue tuh kerja di tempat lain. Terus habis itu diundang lah sama manajer gue kayak supervisor tuh cewek? Supervisor gue cewek, manajer cowok. Terus habis itu kayak dia bilang ya oke. Terus mereka pacaran gitu. Makanya terus supervisor gue dulu di training sama gue. Jadi kayak kita bareng, gue ngeliat tuh kayak nih orang kenapa berdua aneh banget gitu, kayak udah deket gitu. Terus lama-lama mereka putus gitu. Akhirnya udah deh, di situ baru mulai ada cinta di Vancouver. Itu padahal harusnya di forbidden kan. Gak boleh. Ya boleh, tapi akhirnya bercanda gitu. Terus habis itu kita membuat koloni yang dimana semua pekerja ini sebel sama manajernya pada akhirnya. Terus gue udah gak tahan banget, soalnya kayak gue senang, gue masih dekat, masih ngobrol sama teman-teman gue, tapi kita benci banget sama manajer kita. Ya sampai pada akhirnya kayak setiap kayak kita sampai nggak tahu sekarang manajernya masih ada di sini atau enggak. Setiap kali ada orang yang kayak dia, kita semua kayak anjing gitu ya. Nah iya, tapi itu ada cinta di Vancouver. Ya kita kembali lagi, emang nggak jauh-jauh topiknya cinta. Mau ngomongin kerja ya topik cinta. Iya, tapi sekarang supervisor gue udah diangkat jadi manajer. Oh iya. Iya. Sama manajernya sendiri. Sama pacarnya sendiri. Nah kayak manajernya yang dulu itu cowoknya itu emang rada gak benar, jadi di kick gitu deh. Pelecehan seksual. Iya, pelecehan seksual, anjing, cacat banget. Terus kayak banyak banget coworker gue, banyak yang suka-sukaan lah. Iya boy. Ada yang pernah skinny papa di toilet gak? Nggak pernah. Kalau itu adanya waktu itu gue inget banget. Temen gue yang ini mungkin ya, gue ke temen gue ada yang kerja di IKEA. Terus habis itu dia cerita ada yang skinny pop-up diranjang-ranjang aja. Enggak, bukan diranjang. Gua kira diranjang-ranjang aja. Enggak. Lu tau gak sih IKEA tuh banyak yang tempat-tempat kayak room gitu kan? Iya. Nah, ada toilet kan biasanya. Di situ. Display aja. Display. Terus kalau IKEA tuh seru deh kayak, soalnya ada yang kencing di toiletnya lah gitu. Soalnya dikira toilet. Anak kecil anjing. Aduh kasihan banget. Tapi ya itu kalau misalnya kita mungkin lebih kayak ke yang aneh-aneh yang kayak gitulah. Gua
kemarin ada yang ini, jadi kayak satu homeless juga, dia ngumpet nanti di toilet. Anjing, kenapa? Karena dia kan nggak punya rumah. Iya. Dia berharap kayak dia bisa nginep di toiletnya. Oke, terus? Diusir sama supervisor gue. Oh, kok bisa ketahuan? Karena supervisor gue ngecekin semuanya. Oh iyalah, pastilah. Wah, dicekin, abis itu ada dia sampai setengah jam lebih teriak-teriakan. Supervisor gue mau telepon polisi aja. Tapi emang di sini mereka dikit-dikit cepu polisi Jir. Orang gue kalau misalnya ada di kasir gue, setiap kali di kasir pasti ada di bawah tuh ada 911 call gitu loh, langsung tombol langsung pencet lah kayak. Gue nggak sampai secanggih itu sih. Soalnya ya lu lihat aja kejadian-kejadian hidup gue. Lu karena daerah lu lebih ini sih, lebih rawan banget, iya. Coba selain duit, lu ada pengalaman kayak apa sih namanya? Makna-makna apa nggak sih yang banyak banget sih. Sebenarnya menurut gue part time itu bukan tentang duitnya doang. Bener sih, gue setuju. Tapi menurut gue pengalaman yang kayak gue jadi bisa ngehandle multitask, ngomong sama orang. Apalagi menurut gue dulu circle gue masih lumayan orang Indo kan. Apalagi kalau waktu pandemi itu gue masih sering online ngomong sama teman-teman gue dari Zoom call gitu loh. Terus jadi kalau misalnya jadi kasir kan ngomong banyak Inggris, jadi gue jadi makin nih. Terus habis itu apa namanya kayak multitask management gue jadi lebih jago karena kayak gue harus kayak nge-organize-nya banyak kan. Ya. Terus gue bisa masak gara-gara pas Poke. Walaupun gue nggak bisa masak sampai sekarang, tapi gue at least paling tahu cara motong salmon. Oh, setidaknya tahu. Pakai pisau bisa. Pakai pisau bisa. Data. Iya, gue kayak kapan lagi Feli masak anjing. Sama ini itu Patsu, dia chefnya dia. Patsu masak mulu. Ya di sini gue numpang doang sebenarnya. Encik yang masak. Nah, kalau gua tuh justru gue mendapat hal yang buruk. Apa? Caffeine addiction. Caffeine addiction anjing. Karena kan di Starbucks gue bisa dapat minuman Starbucks gratis. Betul. Gue nggak mau rugi. Oh iya. Dateng gue ambil kopi. Iya. Pas break gue ngambil kopi. Pas pulang gue ngambil kopi. Total tiba-tiba 8 shot. Anjing. Nah, kalau gue gak kayak gitu. Justru gue gara-gara di Koko gue naik berat badan jauh banget. Oh, karena gula semua? Iya, karena gue ambil topping sesuka gue. Gue mau bikin resep sendiri juga oke. Anjing, cacat banget. Gue Starbucks, gue parah aja. Gue bener-bener jadi caffeine addiction. Sekarang gue ngopi mulu. Tapi kalau gue beli di luar kan gue karena Starbucks dapet diskon. Iya. Ya udahlah, gue mikir kayak ngopi penting gitu anjing. Ngopi penting. Gue parah. Orang-orang lain kayak suka bilang dia pecinta kopi, dia bisa rasain kopinya dan lain-lain. Gue nggak kayak, gue bisa ngerasain, tapi gue nggak peduli sama kopinya. Kalau dibilang gue bukan coffee lover, gue caffeine addict. Caffeine addict yang penting gue dapet kafe. Gue nggak peduli kopinya apa, yang penting gue minum kopi. Tapi sekarang lu kayak abis lu kerja di Starbucks, lu lebih sering minum Starbucks? Lebih sering. Karena kan dulu ibarat Starbucks hitungannya mahal ya. Tapi karena diskon, karena ini Starbucks lebih murah daripada Tim Hortons gitu, gue lebih murah daripada beli ngerti. Tim Hortons, jadi kayak ya udah mending beli Starbucks kayak sekalian gitu langsung. Justru kalau karena gue kerja di Koko, gue jadi tahu semua rasanya. Gue udah jadi comfort zone. Apa tuh maksudnya? Jadi gue udah tahu gue lagi pengen apa. Karena kalau misalnya nih gue beli chat time sekarang nih, gue bingung kayak aduh ini rasanya gimana ya. Iya. Kalau Koko gue udah kayak gue tahu gue suka ini, jadi kayak gue moodnya lagi ini gini. Jadi gue lebih sering beli lah juga. Kalau gue karena Starbucks, kalau di kerja gue dapat kopi kan. Iya. Kalau lagi di luar, jadi kalau lagi gabut di kasir, gue pencet-pencet, gue coba-coba karena gue udah tahu rasanya, gue ngeklik, gue coba kombinasi mana yang rasanya masih enak tapi harganya paling murah. Jadi gue udah sampai cobain kalau kalian mau murah, pesen Ice Doppio Espresso Long Shot pakai vanilla sweet cream, itu murah. Itu berapa? Kayak kalau americano itu harganya $4-5. Dan ini cuma $3, tapi kayak rasanya ada kayak susunya, ada vanilanya. Oh, sumpah. Iya, kalau enggak ini misalnya yang kayak brew coffee-nya doang. Lebih murah $2, $3. Jadi kayak gue sampai ngecari-cari begitu supaya kalau gue di luarnya lagi, gue bisa beli yang murah. Benar. Pintar sih. Karena kan gue bukan pecinta kopi, gue pecinta kafeinnya. Oh, tapi ya sih. Kalau part time juga dapat banyak benefitnya. Iya, ada benefit kayak gituan ya. Terus ada yang gue sebenarnya kayak dapat insurance apa gitu tapi nggak pernah gue pakai, males. Sama gue juga anjir. Tapi ya bagus lah kalau misalnya menurut gue part time ini, kalian yang mau part time menurut gue duitnya berguna, tapi menurut gue pengalaman yang kayak gini yang nggak bisa lo dapetin kalau lo nggak part time. Menurut gue justru part time yang paling pentingnya itu ngeset
mindset lu untuk kerja, untuk maksudnya kerja keras. Itu kerja pasti nanti jauh lebih capek daripada lu kerja kantoran kan. Iya. Tapi lu maksudnya orang-orang yang buat kayak misal survive, lu biar jadi manusia strong, lu harus kerja beginian bukan buat duitnya, tapi buat kayak lu ngelatih disiplin, lu ngelatih mental lu kerja sama orang. Ya mental paling penting sih menurut gua. Iya, karena kalau lu benci sama orang, kayak gue baru lihat TikTok padahal loh. Menurut gue ada kayak gini nih, kayak boomers ngelihat milenial quit kerja gara-gara apa sih namanya? Gara-gara ada konflik sama apa sih namanya orang atau manajernya atau temennya gitu-gitu, koliknya atau itu. Tapi kalau misalnya Gen Z quit gara-gara kerjaannya susah sama capek. Iya kan? Iya, jadi kayak makin kesini toleransinya jadi makin dulu bapak gua sampai ngasih dulu ujangan gua sampai dibilang jangan cepet sakit, maksudnya jangan cepet sakit hati. Maksudnya kalau lu kerja kerja aja dulu. Ya udah, kalau orang ada nggak suka sama lu tetap kerja. Jadi jangan manja. Nah udah, gue kebawa mindset kayak gitu. Gue berantem sama orang, ada yang gue nggak suka, ya udahlah, gue di sini kerja, gue butuh duitnya sama butuh pengalamannya. Lama-lama gue kayak kebal sendiri. Justru menurut gue itu yang penting. Anak-anak sekarang banyak yang kayak manja, kagak mau kerja keras, maunya kerja gampang. Aduh, nggak kemana-mana lu bro. Iya, makanya jadi menurut gua itu sama mereka nggak subscribe Just Joking Meeting. Nah, yang penting sekarang harusnya subscribe Just Joking Meeting karena masih banyak banget topik-topik yang kayak gini. Nah, kalau kalian suka, kalian subscribe, kalian like, kalian komen, kalian share juga ke teman-teman kalian. Atau kalau kalian punya cerita-cerita part time, kalian cerita dong di sini. Nanti barangkali bener banget. Ini kita masih banyak cerita-cerita tentang part time. Feli ngumpet di kloset. Nggak bercanda. Bangke anjing aja. Jadi Instagram, jangan lupain follow Instagram kita juga punya TikTok. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kita bakal banyak banget question yang ada di kita buka question box. Kalian kalau mau topiknya yang ini dong buat diomongin sama God of Vancouver, santai. Gila sombong banget nih temen gue. Ya udah, alright, see you. Cheers. Bye.